saudara, mari kita bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kali ini, mari kita menyanyikan lagu Tenang untuk mengingatkan kita, walaupun badai bergelora di hidup kita, tapi tangan Tuhan tetap ada bersama kita. Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa di tengah berbagai macam badai kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara, dipersilahkan kembali duduk. Tetap tenang meski badai menerjang. Itulah tema ibadah kita pada hari ini. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, seringkali ada masalah yang datang ibarat badai yang menerjang kehidupan kita. Mungkinkah kita bisa tetap tenang manakala ada badai yang menerjang hidup kita? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan agar dimampukan melewati badai kehidupan dengan tetap tenang. Mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
aku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak semua, mari kita menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami agungkan, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu menyadari bahwa banyak hal-hal yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan kasih-Mu. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kasih, namun kami belum bisa melakukan sepenuhnya. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami. Yang seharusnya kami bisa mengasihi sesama kami, yang seharusnya kami bisa mengasihi saudara-saudara kami. Namun terkadang banyak hal-hal yang ya Tuhan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Jemaat sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari kita sambut dengan nyanyian komitmen kita untuk mencintai Kristus dalam setiap badai kehidupan kita karena kita telah ditebus oleh-Nya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima pemberitaan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mencintai-Mu segenap hidup kami, meskipun badai datang silih berganti. Agar langkah kehidupan kami terus tegak di hadapan Allah, ajarlah kami Tuhan taat dan setia pada firman yang akan Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika dalam ibadah ini kami diberikan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu yang abadi. Kami yakin firman-Mu lah yang akan menuntun langkah kehidupan kami, agar kami dikuatkan mengarungi kehidupan sekalipun kami harus menghadapi badai yang menerjang. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Beginilah kisahnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang hebat. Itu berarti, jikalau seorang pelaut hanya diperhadapkan pada situasi laut yang airnya tenang, yang anginnya semilir, ia tidak akan menjadi pelaut yang hebat karena ia tidak terlatih untuk menghadapi banyak sekali bahaya dan banyak sekali kesulitan. Sebaliknya, jikalau seorang pelaut itu adalah pelaut yang hebat, pastilah ia pernah mengalami dan melewati berbagai macam bahaya, baik itu ombak yang besar maupun angin yang keras menerjang. Karena ia terbiasa menghalau ombak dan angin badai, maka ia bisa menjadi pelaut yang hebat. Saudara-saudara, itulah gambaran yang juga ingin saya antar untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman juga memiliki prinsip yang sama sebenarnya. Iman seseorang tidak akan cukup kuat, tidak akan cukup tahan jikalau dalam kehidupannya tidak pernah mengalami kesulitan dan bahaya. Berbagai macam pergumulan justru bisa membuat iman percaya kita kepada Tuhan akan semakin dikuatkan. Kisah dalam bacaan kita hari ini menunjukkan betapa ombak yang keras menerjang dan badai yang juga menerjang membuat kehidupan para murid Yesus belajar tentang iman dan belajar tentang kepasrahan kepadanya. Di dalam bacaan tadi, khususnya di ayat yang ke-24, dikisahkan begini: perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara-saudara, perahu para murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang. Gelombang itu muncul karena angin sakal. Bayangkan kita berada di tengah laut dan kita menaiki sebuah perahu yang kecil, bukan kapal pesiar, bukan kapal yang bermesin dan besar, namun perahu yang kecil di tengah lautan. Ada gelombang yang besar yang mengombang-ambingkan perahu kita. Dan keadaan itu tentu akan membuat kita merasa takut. Para murid Yesus juga saat itu ketakutan, khawatir kalau perahunya akan terbalik dan taruhannya adalah nyawa. Saudara-saudara, bahaya yang dialami oleh para murid tidak tanggung-tanggung. Ada angin sakal. Bapak, Ibu, Saudara, tahu apa itu angin sakal? Kalau saya meneliti dalam bahasa Jawa, terjemahan Alkitab, dikatakan angin sing nampek. Jadi ketampak angin itu adalah pengalaman ketika kita mengarah pada suatu tujuan dan ada angin yang datangnya itu berlawanan dengan kita. Nah, itu anginnya nampak. Nah, kalau kita dalam keadaan melaju, melangkah, dan ada kekuatan yang seolah-olah menghalangi langkah kita, bahkan menghadang dengan keras dan dengan kuat, itulah gambaran yang dialami oleh para murid Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, dari bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita terkadang ada angin, ada badai, ada gelombang yang mengancam kehidupan kita, yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Gelombang itu barangkali datang dalam kehidupan kita berkeluarga. Badai itu barangkali datang di saat kita hidup dalam persekutuan di gereja. Gelombang kehidupan barangkali hadir di saat kita bergumul karena pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun dalam situasi sulit yang kita hadapi setiap hari. Nah, episode ketika angin menerjang dan gelombang menerjang perahu para murid adalah episode yang penting bagi para murid. Bukan hanya berarti mereka dalam bahaya dan nyawanya terancam, namun saat itulah mereka belajar untuk beriman dan percaya
kepada Yesus yang hadir berjalan di atas air. Saudara-saudara, di saat badai menderu dan gelombang menerjang perahu para murid itulah Yesus datang. Ia berjalan di atas air, menunjukkan bahwa Allah pasti datang dalam kehidupan kita di saat badai kehidupan kita hadapi. Ada sebuah adegan yang menarik, saudara-saudara, bahwa dalam bacaan kita, yang berjalan di atas air bukan hanya Yesus, melainkan juga Rasul Petrus. Petrus berkata di ayat yang ke-28, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Yesus pun mengundang Petrus untuk datang, dan Petrus berhasil berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, barangkali kalau yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus, bukanlah hal yang mengherankan bagi kita. Wajar, pantes, awet Gusti Yesus menika Gusti Allah ingkang maha kawasa. Yesus mampu melakukan berbagai mukjizat dan ia mampu berjalan di atas air. Namun Injil Matius mencatat bahwa Rasul Petrus juga bisa berjalan di atas air. Menurut saya ini juga bagian yang menarik untuk kita renungkan. Sejauh yang saya tahu bahwa adegan berjalan di atas air ini bukanlah adegan khas Kristen atau Yahudi saja. Namun narasi tentang orang yang bisa berjalan di atas air ini sudah sangat terkenal dalam berbagai agama, dalam berbagai budaya, khususnya dalam tradisi mistik. Biasanya gambaran orang yang mampu berjalan di atas air adalah gambaran yang ditujukan untuk melukiskan orang-orang dengan tingkat keimanan yang tinggi, orang-orang dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, orang-orang yang sudah tidak terikat pada hal-hal keduniawian, orang-orang yang mengalami pencerahan karena berjumpa dengan Allah secara otentik. Tentu kita, termasuk saya, tidak mungkin dan tidak bisa berjalan di atas air, pasti akan tenggelam. Namun jikalau ini dilihat sebagai sebuah gambaran hidup orang beriman yang dengan tulus dia pasrah berserah kepada Allah, mengalami pencerahan batin, itulah keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Rasul Petrus dengan berani ia meminta Yesus untuk mengundangnya berjalan di atas air. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Rasul Petrus berjalan di atas air tidak menunggu ketika gelombang itu sudah reda dan angin itu sudah berhenti. Namun Rasul Petrus berjalan di atas air bersama dengan Yesus ketika gelombang masih bergelora, ketika angin itu masih menerpa. Itu berarti suasana batin yang tenang, seperti tema kita pada ibadah hari ini, tetap tenang meski badai menerjang. Suasana hati, suasana pikiran, suasana batin yang tenang tidak harus menunggu ketika masalah kita selesai dan tuntas. Tidak harus menunggu ketika badai itu sudah hilang dan musnah. Namun bahkan di tengah bahaya mengancam, di tengah pergumulan masih ada, di tengah kesulitan masih kita hadapi, di saat itu pula kita tetap masih bisa merasa tenang. Tanda kutip, masih bisa berjalan di atas air. Itu semua terjadi jikalau kita punya kepasrahan dan keyakinan kuat kepada Allah. Baru kemudian di ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yesus dan Petrus naik ke perahu, baru angin itu kemudian reda. Saudara-saudara, episode gelombang dan angin sakal yang menerjang perahu para murid dalam adegan yang kita baca hari ini
merupakan sebuah gambaran lukisan betapa kehidupan kita sebagai orang beriman terkadang juga menghadapi berbagai macam gelombang dan badai kehidupan. Pilihan kita ada dua. Yang pertama, kita kalah, kita terhempas, dan kita menyerah karena berbagai macam pergumulan itu. Tidak sedikit orang yang memilih untuk menyerah, yang memilih untuk kalah karena masalah-masalah yang ia hadapi. Namun pilihan yang kedua adalah pilihan untuk mempergunakan dan memanfaatkan kesempatan di saat masalah itu datang sebagai ujian yang membuat kita semakin kuat beriman kepada Allah, yang membuat kita semakin dewasa, yang membuat kita semakin belajar dan mengerti tentang arti kehidupan. Ingat pepatah di awal tadi bahwa laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang handal. Namun, laut yang bergelora, yang bergelombang, bisa menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyerah dan kalah karena gelombang dan badai kehidupan yang menerpa. Namun kita mempergunakan saat-saat di mana kita bergumul itu untuk justru merasakan bahwa Allah hadir, menyapa kita, menolong kita tanpa pernah terlambat. Dan kita dimampukan untuk bisa, tanda kutip, berjalan di atas air, tetap tenang, tidak bimbang, tidak takut meskipun di tengah badai. Karena kita yakin bahwa Tuhan menggandeng kita dan Tuhan menolong kita. Mari tetap tenang dan tetap tegar meskipun gelombang dan badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah sedang mendewasakan kita. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak setelah mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Bersama dengan umat Kristen di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengakui iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita datang kepada Allah menaikkan doa syafaat. Saya hantar. Ya Tuhan, hanya dengan berpegang padamu sajalah kehidupan kami akan merasa tenang. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami ada begitu banyak pergumulan yang datang seperti gelombang, bahkan seperti angin ribut yang menerjang kami. Kami pun terkadang merasa khawatir dan takut atas berbagai macam pergumulan yang kami rasakan. Namun ya Allah, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk tetap tenang meskipun badai menerjang. Maka ya Allah, kami ingin menyerahkan setiap kekhawatiran kami dan juga pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami mendoakan keluarga kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit, dimanapun mereka dirawat. Engkaulah yang berkuasa menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah yuswa, yang raganya sudah mulai ringkih. Kiranya Allah yang akan menguatkan mereka terus berjalan dalam badai. Meskipun mengalami berbagai macam rintangan dan hambatan, kami yakin iman kepada Allah akan terus kuat dan tegar. Kami mendoakan para orang tua yang dengan tekun dan setia mengasuh dan mendidik anak maupun cucu pemberian-Mu. Terutama orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Kami yakin dan percaya, Engkaulah yang akan menganugerahkan kemampuan dan kebijaksanaan bagi para orang tua. Ya Tuhan, kami sebagai orang tua pun menyerahkan anak kami dan cucu kami dalam setiap aktivitas mereka, belajar, bekerja, berumah tangga. Dimanapun mereka berada, kami yakin tangan-Mu lah yang akan terus menuntun langkah mereka. Sekalipun anak kami dan cucu kami dalam kehidupannya harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, bahkan harus menghadapi badai kehidupan, kami percaya Tuhan Allah akan hadir, menolong, dan membawa kehidupan mereka menjadi kehidupan yang teduh dan tenang. Ya Allah, kehidupan kami di tengah rumah tangga, kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya. Meskipun kadang badai datang dalam kehidupan berumah tangga, namun kami yakin Allah tidak akan meninggalkan, namun kasih-Mu lah yang merengkuh dan yang menolong kami. Ya Tuhan, kami juga ingin bersyukur atas persekutuan kami yang indah dalam kehidupan bergereja. Mampukanlah kami hidup saling mendukung, saling melayani di tengah persekutuan. Meskipun keadaan hidup kami bergereja juga terkadang menghadapi badai, kami yakin Allah tidak tinggal diam. Namun Allah yang berkarya membuat kami merasa tetap tenang dalam lindungan-Mu. Ajarlah kami Tuhan sebagai gereja-Mu yang kudus untuk terus berjalan dalam iman yang mantap, meyakini bahwa Allah menyertai setiap karya pelayanan kami. Ajarlah kami untuk terus melayani dengan sungguh-sungguh pun dengan penuh ketulusan. Ya Allah, kami juga teringat badai kehidupan yang dialami oleh kehidupan sesama kami di tengah masyarakat, tempat di mana kami bekerja maupun bersosialisasi. Kami yakin bahwa Allah akan terus hadir di tengah kehidupan kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan, agar kami pun dapat menghadirkan kedamaian dalam kehidupan sesama kami, terutama mereka yang sedang menderita. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami Indonesia yang menghadapi berbagai macam badai kehidupan, terutama juga karena pandemi COVID-19 yang juga belum mereda ini. Kami yakin dan percaya bahwa Allah melindungi bangsa negara kami Indonesia. Mampukanlah kami sebagai warga negara, warga masyarakat untuk ikut andil, terlibat, memutus mata rantai penularan virus corona. Dan kami yakin bahwa Allah berkarya melalui para pemimpin, melalui para aktivis, para relawan yang bekerja dengan tekun untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan,
Dalam doa kami pada saat ini, tidak mungkin kami sebutkan seluruh permintaan kami dan juga pergumulan kami. Namun kami percaya bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sekalipun kami menghadapi berbagai macam pergumulan yang datang seperti badai. Kami yakin kami akan Tuhan sertai dan Tuhan tuntun. Ajalah kami Tuhan, beriman penuh kepadamu, agar kami menjalankan kehidupan kami dengan teduh dan tenang. Inilah doa kami, semua kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anakku yang terkasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwasannya sampai pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui nomor rekening ataupun melalui kotak persembahan di kantor gereja yang sudah disediakan oleh gereja. Sebelum kita menghaturkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk mempersembahkan persembahan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anak kami yang terkasih. Pada hari ini kita haturkan persembahan dengan memuji nama Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah, maka persembahan akan kita haturkan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji
saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan kita ini ke tangan Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang boleh kami sembah dan boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami pada hari ini datang bersujud ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puja dan puji syukur. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, sehingga akan menjadikan berkat bagi kami di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga apapun yang dilakukan hanya turut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami apabila di dalam kami mempersembahkan banyak sekali kekurangan ataupun dosa yang kami lakukan. Di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita kembali menjalankan kehidupan kita dengan penuh harapan. Meskipun badai dan gelombang kehidupan menerjang kehidupan kita tetap tenang dan tegar, diiringi oleh berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.